Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sedikit sharing lagi tentang toko sembako guys, yaitu cara menambah omset toko sembako agar toko kalian dan toko saya ini bisa untung tentunya guys. Oke, terus ada beberapa cara ya, tip atau triknya, jadi silakan saja disimak videonya. Oke, buat kalian yang baru menemukan channel ini, semoga saja kalian semuanya sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan juga barokah. Jangan lupa di subscribe ya, karena di sini kita sama-sama sharing, belajar bareng, belajar bersama tentang bagaimana caranya usaha toko sembako, baik yang pemula maupun yang sudah senior. Oke, silakan pada kumpul di sini ya. Oke, untuk menambah omset toko sembako itu ada beberapa tip dan juga ada beberapa cara ya. Tapi cara ini biasanya cara-cara umum guys, tetapi emang ya itu caranya, nggak ada cara lain, jadi silakan disimak saja. Untuk cara yang pertama, untuk menambah omset toko sembako itu kita harus menambahkan variasi produk di toko kita guys. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau menambah omset toko sembako, kita harus menambah variasi produk di toko kita. Tentunya jangan asal menambah produk ya, tetapi kita harus pilih-pilih produk apa saja yang sekiranya laku di tempat kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kita tentunya ya. Seperti kayak makanan ringan, mungkin minuman, atau barang kebutuhan sehari-hari lainnya yang mungkin barang itu belum ada di toko kita dan juga barang itu dicari oleh pelanggan kita ya. Misalkan saja dia pelanggan kita sering mencari barang itu, tapi barang itu di tempat kita kosong, sering menanyakan juga, itu patut untuk ditambahkan ya variasi produk tersebut di toko kita sanding dan kita jual produk tersebut ya. Nantinya akan menambah omset toko kita tentunya ya, dengan menambahkan produk baru yang mungkin pas atau relevan dengan kebutuhan pelanggan. Mungkin ini bisa membantu menarik segmen pasar yang lebih luas ya. Jadi kita mungkin di toko lain itu nggak menjual, toko kita saja yang menjual, otomatis kan masyarakat jauh-jauh itu akan datang ke toko kita ya. Tentunya itu juga harus ada proses dan juga harus ada trik dan triknya. Kemudian yang kedua ya, untuk menambah omset toko sembako ini guys, jadi kita mungkin mengadakan kayak semacam promosi ya ataupun diskon produk-produk tertentu, supaya tujuannya bisa menarik lebih banyak pelanggan untuk datang ke toko kita ya. Jadi mungkin adakan promo atau diskon produk-produk tertentu ya, misalkan saja diskon untuk pembelian dalam jumlah-jumlah tertentu, nanti kita adakan diskon ya. Misalkan pelanggan kita beli mungkin habisnya 300.000, mungkin nanti dikasih diskon barang apa ya, itu intinya supaya tujuannya supaya kita itu promosi dan juga mengadakan diskon ya. Nantinya pembeli itu akan senang dan juga akan kembali lagi. Terus yang berikutnya itu, yang ketiga itu mungkin kita harus berikan pelayanan yang terbaik ya. Jadi toko kita itu harus berikan pelayanan yang ramah dan cepat ke pelanggan ya, supaya pelanggan nantinya akan puas dan cenderung kembali, sehingga mereka akan keluar ya, ataupun merekomendasikan toko kita kepada orang lain. Dia akan cerita bahwa toko si A itu pelayanannya bagus, baik, kurangnya baik, dan endingnya itu yang akan menambah omset toko kita guys. Jadi berikan pelayanan yang ramah dan juga cepat ya, responsif, agar pelanggan itu merasa gini guys, merasa kayak dihargai ya, dan nantinya cenderung akan kembali ke toko kita. Kemudian cara menambah omset toko sembako yang keempat itu, kita mungkin harus, sekarang zamannya medsos guys, zamannya media sosial ya. Jadi mau nggak mau, walaupun umur kita sudah kayaknya udah malas banget untuk mengikuti media sosial, tapi kita harus dipaksa ya untuk memanfaatkan media sosial, gunanya untuk mempromosikan produk ataupun barang-barang yang ada di toko kita ya. Kita bisa menggunakan seperti kayak Instagram ataupun Facebook, pun WA ataupun lainnya ya, tujuannya untuk menjangkau banyak pelanggan guys, atau menjangkau pelanggan yang lebih luas ya. Jadi sebetulnya tujuannya baik ya, tujuannya bagus juga. Jadi silahkan saja dicoba saja. Mungkin misalkan kita bikin status ya di WA ataupun di mana itu, di medsos kita, tujuannya kita pasarkan produk-produk kita guys. Jadi mereka belum tahu, akhirnya datang ke toko kita. Itu mungkin juga solusi ya untuk meningkatkan atau menambah omset toko sembako kita. Terus yang kelima itu, mungkin kita harus membuat kayak program ya, kayak program loyalitas ya untuk pelanggan tetap, seperti mungkin membuat kartu member ataupun memberikan diskon ya setelah pembelian tertentu.
Ini berlaku untuk toko-toko yang sudah kayak minimarket guys. Jadi kalau toko sembako kecil itu mungkin cuma dicatat saja ya. Nanti misalkan pas kayak lebaran itu kita kasih semacam kayak THR guys, kayak bingkisan ya. Itu juga sama ya, supaya tujuannya sama seperti program loyalitas. Jadi nanti pelanggan tetap kita itu akan kembali ke toko kita ya. Ataupun juga bisa memberikan poin ya, ataupun diskon untuk pembelian berikutnya. Itu juga salah satu trik juga. Kemudian yang keenam itu pastikan juga toko Anda itu toko yang maksudnya tokonya itu kelihatan ya, ataupun mudah diakses dan juga nyaman. Pertimbangkan untuk menyediakan juga kayak semacam ini guys, kayak layanan antar atau pemesanan online ya. Misalkan saja pesan lewat WA, nanti dibungkusin, dikemas dulu, nanti orangnya datang tinggal bayar ya. Jadi itu lebih simpel dan juga lebih diminati di sekarang ini guys. Atau jika memungkinkan ya, misalkan ada waktu, kalian juga bisa mungkin mengantarkan ya, atau tawarkan layanan mungkin kayak mengantarkan untuk memudahkan pelanggan, mungkin pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke toko kalian. Jadi misalkan istilahnya mudahnya itu pesanan layanan antar ya. Jadi pesan lewat WA nanti diantarin ya. Itu kalau misalkan toko kalian ataupun kalian itu ada waktu kalau mengantarkan. Kalau tidak ada waktu, rame, mungkin yang nggak usah dilakukan ini, tapi cukup WA saja, nanti diambil ya, orangnya suruh ngambil ke toko kita. Itu juga bisa dilakukan di tempat kalian ya, dicoba saja. Kemudian yang ketujuh itu mungkin ini guys, jadi kalian itu harus mengetahui trennya sedang apa dan kebutuhan pelanggan itu apa ya. Misalkan saja kayak sekarang ini kan trennya lagi lebaran guys. Jadi lebaran kan biasanya hubungannya itu gula, minyak, terus kayak ini guys, sirup, terus roti kaleng guys, ataupun cemilan-cemilannya. Jadi momen-momen seperti ini harus dimanfaatkan betul ya, supaya nantinya bisa menambah omset toko kalian ya. Ataupun mungkin misalkan momennya pas ini guys, musim masuk sekolah ya, anak sekolah itu juga mungkin bisa menjual kayak buku-buku, pulpen, mungkin kebutuhan sekolah intinya guys. Itu juga misal bisa dicoba ya di toko kalian. Terus yang berikutnya ya, yang ke-8 itu mungkin ini guys, misalkan sudah yang di atas dilakukan, mungkin merasa bosan ya, mungkin coba ya dengan merubah tata letak toko kalian ya. Intinya tata letak toko yang menarik ya, dibikin semenarik mungkin. Atur tata letak toko agar menarik dan memudahkan pelanggan dalam menemukan produk yang mereka cari guys. Jadi harus supaya matching ya, tujuannya itu supaya matching saja, dan juga kayak enak ya, pelanggan masuk toko itu kelihatannya enak gitu, mau mencari apa itu enak, nggak dagduk ya. Itu sepengalaman saya saja. Jadi silakan, mungkin dalam menataan toko ini ya, tata letak toko ini bisa dirubah-rubah guys. Misalkan setengah tahun itu dirubah lagi, atau setengah tahun dirubah lagi, 3 bulan dirubah lagi, itu nggak masalah ya menurutku ya. Nanti sampai menemukan di titik yang matching, itu sudah stop, sudah oke, sudah stop di situ saja, tinggal lanjutkan penjualan toko saja. Terus yang berikutnya itu ini guys, jadi misalkan analisis data juga penting ya. Misalkan data penjualan itu, misalkan kita juga harus memantau ya data penjualan untuk memahami produk mana saja sebetulnya yang paling laris, dan produk mana saja yang kurang diminati, ataupun barang mana saja yang kurang bagus ya, ataupun istilahnya nggak laris gitulah, sehingga anda bisa menyesuaikan stok dan strategi penjualan. Istilahnya kalau barang yang laku-laku, kalian boleh nyetok guys, stok mungkin untuk 1 bulan, ataupun ya kalau uangnya banyak bisa 3 bulan kemudian. Misalnya kan expirednya lama ya, bisa stok harga murah, beli banyak, nanti dibikin stok guys. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kau barang itu kurang laku, ataupun kurang laris, kurang cepat laku, atau mungkin pelan, stoknya sedikit saja gitu, disesuaikan saja dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Jadi nanti toko kalian akan top, marko top, dan juga efisien, efektif, akan omset akan meningkat tentunya. Jadi ini sekedar pengalaman dan juga apa yang saya tahu saja, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan saja omset toko sembako kalian akan meningkat dan juga akan laris ya. Kita saling mendoakan, semoga saja toko kalian semuanya akan diberikan laris ya, sehingga bisa buat mencukupi kebutuhan keluarga kalian, juga keluarga saya semuanya, dan juga bisa meningkatkan ekonomi ya,
ekonomi di Indonesia ini guys. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan saja video ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.